Welcome. Halo guys, ketemu lagi di channel Story Horror. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Lembut Pengantar Emas. Yuk kita mulai. Waktu menunjukkan pagi hari, suara riuh burung dan angin yang menghempas dedaunan hutan mulai membangun. Kan Bima yang masih bersandar lemas di bawah pohon. Matanya mulai sedikit membuka dan terlihat suasana hutan saat pagi hari. Tatapannya sangat kosong, hingga lamunan Bima masuk ke masa-masa bersama dengan kakaknya Ustadz Akbar. Dalam lamunannya Bima teringat akan kebaikan kakaknya saat dirinya dihukum oleh ayahnya. Ustadz Akbar rela menutupi tubuh Bima yang akan dihukum oleh ayahnya hingga rotan menghempas tubuhnya. Tak hanya itu, teringat pula akan kebersamaan Bima saat kecil dengan Ustadz Akbar di mana mereka tengah bermain dan melakukan kenakalan hingga diketahui tetangganya, namun Ustadz Akbar pernah berkata jika dirinya yang salah dan bukan Bima. Lamunan-lamunan masa lalunya bersama Ustadz Akbar membuat Bima kembali meneteskan air matanya. Sebuah hal terduga sudah merenggut kakaknya yang Bima sayangi. Bima lalu tersadar akan keadaannya kini. Dengan sekuat tenaga Bima kembali melanjutkan perjalanannya menemukan seseorang yang dapat menolongnya. Berjam-jam Bima menyusuri hutan yang asing itu. Tubuhnya sangat lemah dan Bima hanya memakan apa yang diajarkan di Akademi Kepolisian tentang cara bertahan hidup. Bima hanya meminum air dari dahan pohon dan memakan daun-daunan dan buah-buahan hutan. Hingga satu waktu Bima tak kuat menahan rasa sakitnya. Kakinya yang patah serta kurangnya konsumsi yang ditemukan Bima membuat tubuh Bima tak kuat menahan penderitaannya. Dan akhirnya Bima mulai terjatuh. Namun, sebuah tangan menahan tubuh Bima kala itu. Dengan mata yang setengah sadar Bima melihat sosok tersebut dan Bima pun akhirnya kembali terjatuh dan pingsan. Beralih ke Kang Darman. Kegagalannya menumbalkan Ratih anak Busro membuat Kang Darman murka. Dia mulai kembali mencoba menumbalkan Ratih kembali. Kang Darman lalu datang kembali ke rumah Busro dengan membawa bekakak ayam di tangannya. Tak lama Kang Darman tiba di kediaman Busro. Sambil menjinjing bungkusan bekakak di tangannya, Kang Darman lalu mulai melangkah menuju pintu rumah Busro. Hal tak terduga terjadi, bungkusan yang dibawa Kang Darman tiba-tiba bergerak saat mendekati pintu rumah Busro dan terlempar jauh dari tangan Kang Darman seolah menolak untuk dapat masuk ke dalam rumah. Kang Darman kembali mengambil bungkusan itu, namun tetap saja hal tak terduga terjadi. Hal tersebut membuat Kang Darman heran dan marah. Hingga satu waktu akhirnya Kang Darman mencoba memanggil Busro untuk keluar dari rumahnya. Busro pun keluar menghampiri Kang Darman. Dengan wajah liciknya Kang Darman lalu menanyakan perihal Ratih. "Busro, aku baru teringat akan Ratih, bagaimana keadaannya sekarang?" tanya Kang Darman. Busro lalu menjawab bahwa Ratih kini sudah membaik. Perasaan murka dan amarah kini meliputi hati Kang Darman. Namun, untuk menutupi kebejatannya Kang Darman lalu seolah gembira dengan kabar tersebut. Tak lama lalu Kang Darman berkata bahwa dirinya teringat akan Ratih dan kembali ingin memberinya makanan ayam bekakak. Busro yang tak curiga lalu berterima kasih dan mempersilahkan Kang Darman masuk ke rumahnya. Namun, atas kejadian sebelumnya Kang Darman enggan untuk masuk dan hanya memberikan bungkusan itu kepada Busro. Selang beberapa waktu Kang Darman pun pamit dari hadapan Busro. Kang Darman lalu pergi dari rumah itu dan bersembunyi di balik pohon untuk memastikan Busro mengambil bungkusan itu ke dalam rumah. Terlihat kini oleh Kang Darman bungkusan itu berhasil masuk ke dalam rumah dibawa Busro masuk ke dalam rumah. Kang Darman pun tersenyum di balik pohon itu. "Kupastikan kali ini anakmu akan mampus Busro," ucap Kang Darman tersenyum sinis. Setelah memastikan semua itu Kang Darman lalu pergi kembali dengan mobilnya. Beralih ke Busro. Kini Busro masuk ke dalam, lalu istrinya bertanya bungkusan apa ya sudah dibawa Busro. Busro lalu menjelaskan perihal bungkusan ini adalah pemberian Kang Darman barusan karena teringat akan Ratih.
Ratih lalu membawa bungkusan itu ke dapur. Namun, hal tak terduga terjadi. Argh, teriak istri Busro membuat Busro kaget dan menuju ke dapur. "Kenapa MAH?" tanya Busro. "Ini Kang lihat," jawab istri Busro. Busro lalu melihat ke dalam bungkusan itu, terlihat Busro kaget. "Astagfirullahaladzim," ucap Busro. Bekakak yang diberikan Kang Darman kini telah berubah menjadi seekor bangkai ayam penuh dengan belatung. Baunya sangat busuk sehingga membuat Busro muntah. Busro lalu mengubur bungkusan tersebut di belakang rumahnya lalu kembali ke dalam rumah untuk membicarakan hal tersebut kepada istrinya. "Tadi kulihat isi bungkusan ini adalah bekakak, Bu. Lalu mengapa sekarang menjadi bangkai?" ucap Busro kepada istrinya. Busro dan istrinya lalu saling pandang dan istrinya lalu berkata, "Apa mungkin selama ini Kang Darman melakukan pesugihan atau santet? Karena Ratih juga jatuh sakit saat menerima bekakak dari Kang Darman tempo lalu." Busro pun lalu mulai curiga dengan keadaan ini. Busro juga berkata dulu Kang Darman merupakan orang yang melaratnya melebihi mereka. Hanya selang beberapa bulan Kang Darman pulang dengan membawa kemewahan. Kematian anak Kang Darman asih, Kiki dan keanehan yang terjadi di sekitar Kang Darman juga mulai menyeruak menjadi kecurigaan bagi Busro dan istrinya. Kembali ke Bima. 2 minggu sudah setelah kejadian saat Bima diserang kawanan Bashir. Terlihat Bima tengah memotong kayu bakar di sebuah rumah panggung beratapkan daun kelapa. Kakinya masih terlihat pincang namun luka-luka bekas sabetan parangnya sudah mulai sembuh. Lalu terdengar suara seseorang. "Jangan terlalu memaksakan diri anak muda," ucap seseorang itu. Bima lalu membalikkan badannya dan tersenyum. "Sudah 2 minggu aku di sini, Kak. Badanku sedikit kurang enakan kalau tidak melakukan sesuatu," jawab Bima. Ternyata Bima saat itu ditolong oleh seorang kakek tua bernama Mbah Darmono. Mbah Darmono saat itu mendengar seseorang berjalan dan melihat Bima berjalan lunglai hingga waktu Bima terjatuh. Mbah Darmono pun menahan tubuh Bima yang terjatuh kala itu. Mbah Darmono hidup sebatang kara. Istri dan anaknya sudah pergi meninggalkannya saat terjadi sebuah kecelakaan. Kini Mbah Darmono memilih mengasingkan diri ke hutan dan mencoba menghindar dari suasana kampung karena selalu teringat dengan anak dan istrinya yang sudah meninggal. Kembali ke Kang Darman. Kini Kang Darman tengah berada di kediamannya. Satu waktu Kang Darman datang ke ruang di mana Lastri dikurung. Terlihat oleh Kang Darman Lastri terduduk dan tak mengeluarkan sepatah kata pun kepada Kang Darman. "Kamu harus ingat, Neng, selama bertahun-tahun dahulu saat kita sengsara, tak seorang pun mau mendekati kita, jangankan uang. Sebutir nasi pun harus kita dapat dengan perjuangan yang menyayat hati. Kini semua sudah berbalik, lihat Darman yang sekarang. Rumah, mobil, peternakan, dan usaha akang yang lain kini ada di hadapanmu, Neng. Mau sampai kapan kau tak menghiraukanku? Kalau bukan karena kamu yang memilih pesantren bodoh itu, kejadian itu tak mungkin terjadi," ucap Kang Darman. Lastri masih terdiam terpaku. Tak hanya ucapan memandang pun Lastri tak sudi. "Baiklah kalau itu maumu. Dengan terpaksa aku akan membawa Amin dan Wisnu ke sini, Neng. Mereka juga anakku, akan kupastikan apabila kakek tua pemilik pesantren itu tak menyerahkan Amin dan Wisnu. Bukan hanya pesantren, seluruh kampung yang ada di sana akan kuhabisi," ancam Kang Darman. "Cukup. Jangan kau coba mendatangi mereka, Kang. Atau aku akan dengan senang hati membenturkan kepalaku ke dinding. Lebih baik aku mati dibanding melihat Amin dan Wisnu hidup dengan seseorang yang terkutuk sepertimu," tegas Lastri menjawab. Dalam lubuk hati terdalam Kang Darman sebenarnya sangat menyayangi Lastri dan anak-anaknya. Mendengar akan ancaman yang diucapkan Lastri, Kang Darman hanya terdiam sejenak dan tersenyum. "Baiklah, namun ada satu syarat yang mesti kau patuhi, Neng. Kamu harus bersedia diam di rumah ini selamanya dan kamu juga jangan sedikitpun berupaya kabur dari rumah ini. Apalagi kau beritakan bahwa akulah yang melakukan pembakaran pesantren itu.
bila kamu melanggar apa yang aku syaratkan. Jangan harap kamu bisa mendengar tentang keberadaan pesantren dan para penghuninya, ancam Kang Darman. Kang Darman lalu melangkah ke hadapan Lastri dan akan mencium Lastri istrinya, namun Lastri menolak hal tersebut. Kang Darman hanya terdiam saat Lastri menolaknya lalu berkata, "Makanlah makanan ini, panggil saja orang-orangku apabila kamu butuh sesuatu, Neng." Ucap Kang Darman, lalu Kang Darman pun berlalu meninggalkan Lastri. Kang Darman lalu pergi ke lantai atas guna menenangkan pikirannya. Lantai itu memang khusus dibangun untuk privasi Kang Darman. Kang Darman lalu membuka satu ruangan khusus lalu membuka pintunya. Kemudian menyalakan saklar lampu. Namun, suasana mencekam tiba-tiba hadir, lampu ruangan berkedip-kedip, beberapa barang terlempar dengan sendirinya hingga suasana mencekam kini sangat terasa oleh Kang Darman. Pandangan Kang Darman berlari ke sana kemari melihat situasi yang kini ada di hadapannya. Kikik Darman. Suara Eyang memanggil. Eyang, di mana kamu, Eyang?" tanya Kang Darman setengah ketakutan, karena tak biasa Eyang hadir dengan situasi seperti ini. Dan tiba-tiba wajah Eyang berada di hadapan Kang Darman saat Kang Darman membalikkan tubuh ke belakang. Sontak hal itu membuat Kang Darman kaget dan tubuhnya terjatuh. "Darman, sudah kukatakan kau memastikan tumbal MU berhasil. Apa yang kau lakukan, Darman?" ucap Eyang. Darman yang masih belum mengerti perkataan Eyang hanya bisa menatap kebingungan. "Eyang, apa maksudmu?" "Aku sudah memastikan ayam bekakak itu dimakan korban tumbalku," jawab Kang Darman meyakinkan. Eyang lalu mengatakan bahwa usaha Kang Darman belum diterima oleh Ratu. Eyang sangat marah akan hal itu. Kang Darman lalu meminta izin untuk memastikan kembali lalu pamit untuk kembali pergi ke rumah Busro. Singkat waktu Kang Darman dan Bashir berdua mereka berencana menemui Busron. Hingga sesampainya di sana tanpa basa-basi Kang Darman dan Bashir bergegas melangkah ke rumah Busro. Beberapa kali Kang Darman memanggil Busro namun tak ada jawaban dari dalam rumah Busro. Bashir lalu melangkah lebih lanjut untuk mengetuk pintu rumah Busro, lagi-lagi usaha mereka gagal. Lalu Kang Busro menelpon Kang Soleh untuk menanyakan keberadaan Busro. Kang Soleh lalu mengangkat telepon dari Kang Darman. Diketahuilah bahwasanya Busro sudah meminta izin kepada Kang Soleh untuk berhenti bekerja beberapa hari lalu dan Busro pergi dengan keadaan yang sangat tergesa-gesa. "Soleh, kenapa kau tak memberitahukan aku?" ucap Kang Darman marah. Kang Soleh lalu mengatakan bahwa dulu Kang Soleh diberikan kepercayaan untuk mengendalikan peternakan baik urusan karyawan maupun penggajian. Mendengar hal itu Kang Darman lalu menanyakan lebih lanjut kemana Busro pergi. Kang Soleh lalu berkata bahwa Busro akan berencana pergi ke rumah orang tuanya di kampung pesisir utara sebelah kabupaten di mana Kang Darman tinggal. Tanpa banyak basa-basi Kang Darman lalu memerintahkan Bashir menyiapkan anak buahnya untuk mencari Busro ke tempat di mana Kang Soleh informasikan. Singkat waktu Kang Darman dan para anak buahnya pun bersiap dan bergegas pergi ke tempat yang dituju untuk menemukan Busro. Beralih ke Bima. Sore hari Bima termenung memandang pemandangan hutan yang ada di hadapannya. Lalu karena suara azan terdengar walaupun jauh karena posisi Bima kini berada di hutan, tetapi suara azan itu cukup terdengar oleh Bima. Bima lalu pergi ke dalam rumah untuk bersiap melaksanakan sholat maghrib. Namun, saat Bima berjalan tanpa sengaja Bima lalu menabrak sebuah kotak yang berada di meja samping lemari dari rumah kakek Darmono. Maka jatuhlah kotak itu dan membuka isi dari kotak tersebut. Terlihat di dalam kotak itu beberapa foto dari beberapa orang yang tidak dikenal. Bima lalu melihat satu persatu foto-foto itu hingga matanya terbelalak tak menduga melihat foto seseorang di sana. Bima pun terdiam dan terus memandang foto seseorang tersebut. "Hei anak muda, apa yang kamu lakukan?" tegur kakek Darmono mengagetkan Bima. Bima kaget akan kedatangan kakek Darmono yang datang secara tiba-tiba. "Maaf kek, aku tidak sengaja menjatuhkan kotak ini lalu aku membereskannya," ucap Bima sambil membereskan kotak tersebut.
Wajah kakek berubah dingin dan menatap Bima. Namun, secara instan juga kakek Darmono kembali tersenyum. Foto-foto itu adalah sekumpulan orang-orang yang tidak bersyukur Bima. Mereka adalah orang-orang yang tidak memahami hidup, ucap kakek Darmono. Bima semakin bingung dengan perkataan kakek Darmono kala itu. Lalu Bima kembali bertanya akan maksud dari perkataan kakek Darmono. Lalu kakek Darmono berkata, "Pukul 8 malam ini cobalah nanti kamu ikut dengan kakek Bima. Setelah ku beritahu apa yang ku ketahui, kau boleh memutuskan apakah kamu akan pergi atau kau ingin mengikuti apa yang ku tahu." Jawab kakek Darmono. Pikiran Bima terus dibayangi rasa tanya dan penasaran yang luar biasa. Sambil menyembunyikan satu foto sosok seseorang itu, Bima lalu menuruti keinginan kakek Darmono untuk mengikuti perintahnya pukul 8 malam ini. Kini waktu menunjukkan tepat pukul jam 8 malam. Bima masih menunggu kakek Darmono yang entah kemana pergi. Bima lalu pergi keluar untuk menunggu kakek Darmono. Bima lalu terduduk di kursi bambu depan rumah kakek Darmono. Baru saja Bima berniat duduk, satu tangan menepuk Bima dan mengagetkannya. "Ayo sekarang waktunya," ucap seseorang itu. "Ya Allah, kakek, kaget saya," ucap Bima. Kakek Darmono ternyata yang menepuk pundak Bima. Selang beberapa saat Bima dan kakek Darmono lalu pergi ke dalam hutan dan menyusuri rimbunnya hutan yang gelap. Berbekal obor mereka menerobos hutan yang cukup terlihat menyeramkan itu. Hingga satu saat kakek berhenti secara tiba-tiba. "Kenapa, Kek?" tanya Bima. Kakek Darmono lalu berhenti dan berbalik seketika. Bima hanya heran melihat tingkah pola dari kakek Darmono. "Bima, lihatlah itu," ucap kakek Darmono sembari menunjuk ke arah sebuah sungai. "Namun, sebelum ku beritahu apa yang kutunjukkan kakek, aku ingin bertanya kepadamu. Siapa orang yang kau ambil fotonya di saku MU?" tambah kakek Darmono. Bima tak menyangka bahwa kakek Darmono tahu akan hal tersebut. Bima hanya terdiam kikuk dan tak bisa menyanggah pertanyaan dari kakek Darmono. "Maafkan kelancangan saya, kakek. Aku tak bermaksud membohongimu. Namun, saat nanti aku pergi, sebenarnya aku ingin bertanya tentang orang yang ada di dalam foto ini, Kek. Sekali lagi maafkan kelancangan saya, Kek," ucap Bima. Kakek lalu bertanya apa hubungannya orang di dalam foto itu dengan Bima. Bima kala itu belum mau menjawab dan masih terdiam. "Bima, dengarlah aku mempunyai tanggung jawab untuk orang-orang yang ada di dalam peti tersebut," ungkap kakek Darmono. Bima lalu bertanya siapa sebenarnya kakek Darmono ini. Namun, kakek kembali bertanya kembali hubungan Bima dengan orang itu. Dengan terpaksa lalu Bima mengatakan hal yang sebenarnya. "Kakek, aku ini sebenarnya adalah seorang polisi reskrim, Kek. Orang di foto ini bernama Darman, dia adalah terduga pelaku pembunuhan seseorang yang bernama Kiki. Namun, tak hanya itu, aku juga yakin bahwa yang mengejar dan membunuh kakakku adalah orang-orang suruhan Darman, Kek. Orang itu juga yang kemungkinan membakar pesantren guruku. Namun, aku belum mempunyai bukti yang jelas akan Darman," ucap Bima menjelaskan. "Sekarang mohon kakek jelaskan kenapa foto Darman ada di kotak itu, Kek," tambah Bima. Kakek Darmono hanya memandang dengan dalam wajah Bima. Lalu, kakek Darmono tersenyum. "Aku akan menjelaskannya, Bima," ujar kakek Darmono. 2 tahun lalu Darman datang kepadaku dikarenakan sebuah bisikan gaib dari sosok makhluk halus dari tempat ini yang biasa dipanggil Eyang. Makhluk gaib itu adalah tangan kanan dari seorang ratu dari sungai yang ada di hadapanmu, Bima. Hidupnya Darman sangat sengsara, hingga suatu waktu Darman dibisikkan suara dari Eyang untuk datang ke sini. Disinilah tempat di mana kepayahan hidup bisa berubah dengan instan. Orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang sudah tidak peduli dengan takdir dan agama. Hati mereka telah ditutupi kegelisahan dan kotoran. Disinilah tempat pesugihan untuk mendapatkan harta dengan cara yang salah, ungkap kakek Darmono. Bima hanya terdiam terpatung mendengar apa yang kakek Darmono katakan.
Di pikiran Bima hanya ada pikiran yang tak dimengertikan semua ini. Lalu apa hubungan semua ini dengan kakek? Tanya Bima. Kakek Darmono lekas kembali menjawab. Aku adalah seorang kuncen dari pesugihan ratu di sini Bima. Dan aku pun mempunyai tanggung jawab untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang orang-orang yang berada di dalam foto itu. Jawab kakek. Lalu, apakah kakek akan membunuhku akan apa yang ku ketahui kak? Tanya Bima memandang kakek Darmono. Tergantung Bima, jawab kakek. Saat kakek mengatakan hal itu muncul sosok-sosok makhluk berbadan besar, wajahnya sangat mengerikan, taring-taring tajam terlihat di wajah-wajah makhluk tersebut yang kini mengelilingi kakek Darmono dan Bima. Wajah Bima sangat kaget dan terdiam sembari memandang situasi di sekitarnya yang sudah dipenuhi para makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Jiwanya hanya dipenuhi kepasrahan kepada Allah, baik hidup maupun mati Bima hanya bisa terdiam kala itu pikirnya. Bima, hanya ada dua pilihan untukmu sekarang. Kau lari namun dari sini namun kupastikan kamu takkan berhasil karena makhluk-makhluk ini akan mengejar MU atau ucap kakek. Atau apa kak? Tanya Bima. Atau bila kau ingin bebas, kau harus berani mengambil sebuah tantangan dari penguasa gunung dan sungai ini. Bila kamu berhasil melewati tantangan ini kamu bebas pergi dari sini dan para makhluk gaib serta ratu tidak akan mengganggumu hingga kamu menyelesaikan urusan dengan Darman, jawab kakek Darmono. Dengan keyakinan dan tak ada pilihan Bima lantas menyanggupi tantangan yang diajukan oleh kakek Darmono. Kakek Darmono lalu memberikan cara untuk terbebas dari tempat itu. Bima, aku tahu sebenarnya kamu orang yang baik. Ini adalah cara terbaik aku menolong MU. Bila aku tak terikat dengan tempat ini dan statusku sebagai kuncen di sini, sudah pastilah kau bisa aman pergi kapanpun. Namun, karena aku pun terikat tanggung jawabku dengan tempat ini dan para makhluk di sini maka dengan terpaksa kamu harus melakukan tantangan ini Bima. Ucap kakek Darmono. Kakek Darmono lekas memaparkan hal yang mesti dilakukan Bima, di mana Bima diwajibkan untuk bersemedi di pinggir sungai tersebut. Dan, bila suatu hal terjadi padamu cobalah untuk kuat menahan tantangan ini hingga kau kembali tersadar dari semedinya. Tak ada pilihan lain bagi Bima. Bima lalu menuruti perintah kakek Darmono untuk melaksanakan semedi itu. Bima lalu melepaskan baju kaosnya dan segera turun ke sungai tersebut lalu menyatukan kedua tangannya sambil memejamkan kedua matanya. Kakek lalu berteriak dari atas. Ingatlah tujuan MU Bima. Teriak kakek Darmono mengingatkan. Beberapa waktu Bima bersemedi, terdengar suara-suara aneh di telinga Bima. Hingga, pada saat tak terduga suara itu semakin masif terdengar. Sampai akhirnya suara seseorang wanita memanggil Bima. Bukalah matamu wahai anak muda, ucap suara itu. Bima lantas membuka mata. Dan, terbelalaklah mata Bima melihat kondisi dan pemandangan yang kini ada di hadapannya. Matanya tak henti melihat sekeliling yang kini jauh berbeda dengan apa yang Bima lihat sebelumnya. Kini Bima masuk ke dalam dimensi di mana Ratu Sungai tersebut berada. Terlihat oleh Bima. Kini dia berada di sebuah bangunan megah luar biasa. Ruangan itu dipenuhi tiang-tiang emas yang terpancang dengan kokohnya. Tak pernah Bima lihat bangunan yang begitu menakjubkan ini. Tiap sudut ruangan dipenuhi perhiasan, batu zamrud dan juga permata. Hingga satu waktu matanya tertuju kepada seseorang wanita yang begitu teramat cantik. Ya, dialah ratu dari para dedemit dan makhluk gaib penghuni sungai. Wahai anak muda tampan, apa gerangan yang membawamu ke sini? Dan siapakah dirimu? Tanya ratu kepada Bima. Bima lantas berdiri dan mulai melangkahkan kakinya menuju ratu. Aku Bima, dan aku datang ke sini karena sebuah tantangan, ucap Bima singkat. Ratu hanya memandang Bima dengan senyum yang sangat indah, matanya seperti tak berhenti memandang Bima. Mata Bima masih tak percaya dengan apa yang dialaminya saat ini.
Pandangan Bima masih tidak dapat lepas dari keluar biasaan tempat ini. Selain kemegahan bangunannya serta perhiasan yang berserakan, para dayang-dayang yang cantik juga menghiasi tempat itu. Kenapa wahai muda? Apa kau terpukau dengan keindahan tempat ini? Tanya ratu. Di mana aku sebenarnya dan apakah kamu ratu yang disebutkan kakek Darmono? Tanya Bima bingung. Ratu kembali dengan senyumnya yang menawan, kecantikannya tak terkalahkan oleh seorang wanita manapun yang pernah dilihat Bima. Kau benar anak muda, akulah ratu penguasa tempat ini, jawab ratu. Sang ratu lalu bangkit dari tahtanya dan berjalan menuju Bima. Rasa ngeri, takut, heran, sekaligus takjub bercampur menjadi satu saat ratu mendekati Bima. Wajah ratu kemudian mendekat kepada wajah Bima, tatapannya sangat jelita bercampur tajam. Tangan ratu mulai menyentuh tubuh Bima seperti seorang penggoda yang hebat. Bima hanya terdiam tertunduk tak berdaya. Namun, tiba-tiba Bima teringat akan tujuan awal Bima ke sana. Wahai ratu, apa tantangan yang sebenarnya untukku? Tanya Bima. Wajah ratu seketika menjadi masam mendengar pertanyaan Bima, lalu dengan seketika pula senyum ratu kembali terlihat. Untuk apa kau pikirkan tantangan tersebut? Apa kau tidak tertarik denganku? Dan menjadi pasanganku dan menguasai semua harta-harta ini, anak muda? Ucap ratu menggoda hebat Bima. Ratu lalu kembali berjalan mengelilingi tubuh Bima dan menggoda iman Bima. Tangan ratu tak henti-hentinya menyentuh tubuhnya. Hingga satu waktu terdengar sebuah bisikan di telinga Bima untuk tidak tergoda dengan semua ini. Suara tersebut terdengar seperti suara Kiai Mustafa. Spontan Bima lalu melangkah mundur seolah tersadar dari buayan manis sang ratu. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kau menjauh dariku? Tanya ratu dengan wajah marah. Kau memiliki semua keindahan wahai ratu. Siapapun yang pandangan mungkin akan bertekuk lutut di hadapan kecantikanmu. Namun, saat itu ada hal yang lebih besar untukku dan karena hal itu aku menolak semua tawaran MU. Lagi pula, dunia kita berbeda tak mungkin bisa bersatu, jawab Bima. Sangat ratu berubah marah. Wajah cantiknya seketika berubah menjadi sosok yang menakutkan. Tubuhnya berubah menjadi sosok yang berbeda. Tangannya berubah menghitam dan bercakar, taring muncul dari mulutnya, matanya menyala biru kehitaman. Bima melotot tak berdaya melihat hal itu. Hingga sosok ratu itu mendekat kepada Bima. Lalu, sosok itu mendorong Bima hingga tubuh Bima terlempar ke tempat awal di mana Bima masuk ke dimensi itu. Bima pun terkapar tak berdaya. Nah guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Jika kalian suka silahkan subscribe, like, dan share ya guys. Makasih.